Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Dan masih pada bab yang ke-8, yaitu talbis iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadah mereka. Dan masih pada poin bahasan zikru talbis iblis 'alal ghuzat. Talbis iblis, tipu daya iblis terhadap para pejuang dan mujahidin. Talbis iblis terhadap para pejuang perang atau mujahidin. Sebagaimana kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu, bahwasanya yang kita bahas pada bab ini adalah ahli-ahli ibadah yang digoda oleh iblis agar kemudian amal ibadahnya hancur atau pahalanya sirna, adalah ahli-ahli ibadah. Kita tidak bahas para pelaku maksiat, kita membahas para ahli ibadah dalam ibadahnya, dan salah satunya ibadah yang terberat sebenarnya adalah berjihad. Karena seseorang tentunya sangat mungkin nyawanya hilang di peperangan dan kemudian namanya dikenang sebagai syahid, atau kemudian ketika tidak meninggal di medan perang, pulang dia ada label mujahid. Kalau boleh kita katakan mungkin di jidatnya ada tulisan mujahid karena pulang perang. Tapi subhanallah, tak taunya sangat mungkin kemudian amal tersebut yang begitu besar, yang mempertaruhkan nyawa, hilang begitu saja karena dirusak oleh iblis niatnya. Di bahasan-bahasan yang lalu semuanya rata-rata yang dia rusak adalah niatnya. Hingga kemudian seorang beribadah hanya untuk dilihat orang, hanya untuk didengar orang, riya dan sum'ah,
hanya untuk diperdengarkan, dibicarakan orang lain. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanyalah amal itu dengan niat, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Anda ingin terkenal, Anda akan dapatkan. Anda ingin populer, Anda akan dapatkan. Anda ingin dibilang mujahid, Anda akan dapatkan. Tapi pahala dari Allah Subhanahu wa taala tidak. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, belum rekap sedikit. Qala al-musannif rahimahullah, qad labasa iblis ala khalqin katsir fa kharaju ila al-jihad wa niyyatuhum al-mubahat wa riya li yuqala fulanun ghazin wa rubbama kana al-maqsud ay yuqala syuja' aw kana talab al-ghanimah wa innamal a'malu binniyat. Iblis telah memberikan tipu dayanya, menipu, mengelabui ala khalqin katsir, terhadap orang yang sangat banyak, ahli ibadah dalam ibadah mereka dan bahasan kita dalam perkara jihad. Maka mereka keluar pergi berjihad, tapi niat mereka adalah al-mubahat, untuk membanggakan diri. Waria, untuk riya, ibadah untuk dilihat orang. Semakna dengannya sum'ah, diperdengarkan orang, dibicarakan orang. Liuqal, agar dikatakan kepadanya fulan ghazin, oh si fulan adalah pejuang perang. Wa rubbama kana al-maqsudu ay yuqala syuja', atau bisa jadi kemudian maksud dia pergi perang agar dikatakan nanti dia pemberani. Au kana talabal ghanimah, atau dia pergi berperang hanya niatnya untuk mendapatkan al-ghanimah atau pampasan perang. Niatnya harta. Jadi niatnya adalah yakni ingin dibilang dia pejuang perang. Dan yang kedua, ingin dibilang bahwasanya, ingin dikatakan kepadanya bahwasanya dia adalah pemberani, atau juga tujuannya ikut perang hanya untuk mendapatkan al-ghanimah atau pampasan perang. Wa innamal a'malu binniyat, dan sesungguhnya hanyalah amal itu tergantung atau sesuai dengan niatnya. Dia niatkan seperti ini ketika pergi perang untuk bangga-banggaan, untuk dilihat orang atau dibicarakan orang, maka dia akan mendapatkannya. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ara'aita ar-rajula yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an fa ayyu dzalika fi sabilillah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah akhrajahu fis sahihain. Dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ada seorang laki-laki, dia berperang supaya dikatakan dia pemberani. Dan ada juga seorang laki-laki berperang tapi demi fanatisme saja. Dan ada seorang laki-laki berperang karena riya saja. Maka yang seperti apa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Ada orang berperang supaya dibilang pemberani. Ada orang berperang supaya dibilang yakni fanatisme, golongannya kuat. Karena mungkin sukunya diserang, langsung dia nomor satu di depan. Atau ketika dia berperang hanya untuk membela suku. Ya, dan itu terjadi ya dari zaman dahulu ya sampai sekarang juga. Sebelum melanjutkan, jamaah sekalian rahimakumullah, di antara cara yakni orang-orang kafirin musyrikin kala itu
untuk menghancurkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mereka lebih tepatnya untuk menghancurkan kesatuan yakni orang Arab ya. Karena hamiyah, fanatisme kesukuan di Arab itu sangat kuat. Ya, sampai sekarang seperti itu. Nah, mereka buat lebih tepatnya kala itu Abrohah, lebih tepatnya kala itu ya, agar yakni orang-orang Arab itu lemah dalam berperang, diperangi oleh Abrohah itu per suku. Karena kalau mereka semuanya berkumpul, wah kalah. Mereka perangi suku per suku, akhirnya hancur. Karena waktu itu kan niat dia ingin ngancurin Ka'bah ya. Padahal dia sudah bikin gereja yang sangat besar di Yaman, agar orang-orang kemudian juga pergi ke Yaman, layaknya orang pergi ke yakni Mekah, Ka'bah yang ada di Mekah. Iri dia. Tapi tidak pernah orang ada yang datang. Mungkin ada yang datang tapi sedikit. Wah, ini yang harus dihancurin Ka'bahnya supaya kemudian gereja yang saya bangun ini laku. Tapi kalau misalnya langsung datang ke Mekah kemudian ingin menghancurkan Ka'bah, yang dihadapi begitu banyak suku Arab dan kekuatannya luar biasa. Taktik dia adalah diperangi satu-satu. Karena kalau kemudian persatuan mereka hancur, maka yakni lemah mereka dalam berperang. Dan itu terjadi. Di zaman sekarang pun seperti itu. Di zaman sekarang pun seperti itu. Orang-orang Yahudi melakukan hal yang sama kepada negeri-negeri Islam. Dan kita katakan separuh sukses lah ya. Ya. Dia pisahkan semuanya. Ingat hadirin, ketika seorang membela suku tapi di atas kebenaran ya tentunya tidak mengapa. Tapi kalau misalnya seseorang itu atau satu suku dan yang lain dibikin berperang atau dibikin minimal tidak suka satu sama lain, diadu domba ya kayak sekarang, hancur-hancuran. Suriah hancur, Libya hancur, Mesir sebelumnya, Yaman sekarang masih. Ya, subhanallah. Yang bertahan siapa paling? Saudi Arabia. Karena fanatisme kesukuan yang dimiliki oleh orang Arab sangat kuat. Mereka akan saling bantu dan tolong menolong. Tapi kalau dihancurin satu-satu, lemah jadinya. Abroha sangat tahu itu. Nah, kenapa muncul pertanyaan seperti ini? Karena memang fanatisme kesukuan itu kuat dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau misalnya seorang berbangga-bangga dengan kabilahnya, marganya, famnya, maka itu bukan syariat kita. Karena yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa. Siapapun Anda, apapun suku Anda, keturunan siapapun Anda, bahkan kita sebutkan Anda bagian dari Ahlul Bait. Tapi kalau Anda bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya marga Anda enggak ada gunanya. Anda dari suku apa enggak ada gunanya. Karena kemuliaan nasab itu erat hubungannya dengan kemuliaan iman atau ketakwaan. Nasab Anda mulia. Untuk orang Banjar misalnya, Anda adalah anak keturunan kerajaan. Biasa nama depannya Gusti, biasa nama depannya Antung, atau mungkin kalau di Jawa apa? Raden, Pak Eko, Raden gitu ya, Raden. Di Lombok itu Lalu nama depannya biasanya. Terus di Makassar apa? Andi. Ya yang gitu-gitu. Nasab Anda mulia. Ya, disebutkan Anda adalah anak keturunan kerajaan, mulia. Di masyarakat pun Anda mulia. Tapi kemudian atau kita bahas sampai level tertinggi, Anda adalah bagian dari Ahlul Bait, dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Anda pelaku maksiat, Anda tidak bisa kemudian bersembunyi di balik nasab itu.
Apalagi sampai kemudian mengatakan karena saya keturunan orang yang mulia, maka tidak mengapa saya kemudian bermaksiat. Ini pemahaman yang salah. Ini maunya situ aja. Maksiat ya maksiat aja, semuanya dihitung. Tapi memang fanatisme kesukuan sangat kuat. Tapi kalau misalnya orang itu sudah belajar, maka menjaga nasab penting, itu syariat Islam. Makanya ada larangan zina. Tapi kemudian berbangga-bangga dengannya percuma kalau Anda tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang laki-laki, wahai Rasul, dia berperang agar dikatakan dia pemberani, agar dikatakan dia kuat fanatisme golongannya, kesukuannya, dan kemudian ada orang berperang karena ria, ingin dilihat, atau bahasa lain sum'ah, ingin didengar atau dibicarakan. Maka berjihad yang seperti apa yang di jalan Allah itu, wahai Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang berperang demi meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, maka sungguh dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menegakkan tauhid, berperangnya itu untuk Islam agar tauhid tegak, itu baru berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahasan baru jamaah sekalian rahimakumullah. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, iyyakum an taqulu mata fulanun syahida aw qutila fulanun syahida. Fa inna ar-rajula la yuqatilu liyaghnam wa yuqatilu liyudhkar wa yuqatilu liyura makanuhu. Ini berarti sebuah athar ya. Ini perkataan seorang sahabat yang mulia, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata beliau radhiyallahu anhu, janganlah kamu katakan fulan mati syahid ataupun fulan telah gugur sebagai syahid. Sebab bisa jadi jihadnya demi mendapatkan harta rampasan perang atau untuk mencari nama diingat, atau dia berperang agar reputasinya diketahui oleh khalayak. Apakah terlarang secara mutlak kita mengatakan fulan syahid? Tentunya tidak. Tentunya tidak. Kita berbaik sangka kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, lebih kepada semoga dia mati syahid. Semoga dia meninggal di medan perang dengan kemuliaan sifat syahid yang ada padanya. Di antara maknanya, satu di antara 12 makna syahid yang disebutkan Imam Ibnu Hajar adalah istimewanya meninggalnya dia dengan disaksikan begitu banyak para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengharapkan itu. Apalagi kemudian ketika pian misalnya umroh gitu ya, di antara kuburan yang disyariatkan untuk dikunjungi itu kuburan syuhada Uhud. Kita labeli sudah itu, syuhada Uhud, para sahabat yang mati syahid di medan perang Uhud. Lebih kepada doa, lebih kepada pengharapan, memastikan wallahu alam bisawab. Tapi yang sedang kita bahas sekarang sahabat. Allah Subhanahu wa taala telah ampuni mereka dosa-dosanya. Apalagi misalnya sahabat-sahabat yang ikut perang Uhud dan dia juga pernah ikut perang Badar misalnya. Wah, luar biasa lah. Sudah dijanjikan surga dan bahkan sudah diperbolehkan untuk melakukan apapun. Walaupun ini rada bermasalah kata para ulama ya. Untuk para sahabat yang ikut perang Badar, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dalam sebuah hadits qudsi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "If'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Lakukanlah apapun yang kalian inginkan, sesungguhnya kalian sudah aku ampuni. Kata Imam Nuqayyim, hadits qudsi ini bermasalah. Bagaimana seseorang sudah mendapatkan label diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala padahal kita tidak tahu bagaimana besoknya. Maka kata beliau, cara mudah untuk menjawabnya, Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu.
Allah yang Maha tahu mereka akan menjadi apa besok dan nanti. Dan betul saja jamaah, sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu anhu ajmain yang 300 sekian belas orang itu menjadi sosok yang lebih bertakwa lagi setelah kejadian itu. Jadi Allah lebih tahu mereka akan seperti apa nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kata beliau radhiyallahu anhu, janganlah kamu katakan fulan mati syahid, memastikan. Yang dimaksudkan dengannya adalah memastikan. Tapi kalau maksudnya adalah doa, boleh. Seperti kita mengatakan almarhum. Mungkin beberapa waktu yang lalu juga sempat viral gitu, yang enggak boleh ngomong almarhum. Memastikan yang tidak boleh. Fulan pasti dirahmati Allah, enggak. Tapi kalau mendoakan, semoga fulan Allah rahmati. Iya. Rahimahullah bisa, almarhum bisa. Tapi ingat satu maksudnya adalah doa, semoga dia dirahmati. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun mungkin yang lebih tepat rahimahullah. Tapi ketika kaum muslimin khususnya orang awam mengatakan almarhum, enggak ada masalah. Dan kita yakini bahwasanya yang dia inginkan dengannya adalah bukan memastikan tapi doa. Semoga Allah merahmati dia. Bukan memastikan dia telah dirahmati. No. Tapi doa. Janganlah kamu katakan fulan mati syahid atau fulan telah gugur di medan perang sebagai syahid. Sebab bisa jadi jihadnya demi mendapatkan harta rampasan ghanimah atau untuk mencari nama agar dikenang, agar disebutkan, agar dibicarakan, dan dia berperang agar reputasinya diketahui oleh orang banyak atau khalayak. Ini memastikan yang tidak boleh ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian dalam riwayat yang lain, dan ini lebih ke ancaman ya. Dan ini juga menjadi bahan introspeksi semua kita ya. Bahwasanya ketika seorang beribadah itu riya, Allah tahu kan, Allah pasti tahu. Walaupun kemudian semua orang bisa kita kelabui. Semua orang bisa kita kelabui. Istri, anak, orang tua, mertua, apalagi cuman teman-teman jamaah masjid. Orang terdekat kita bisa kita kelabui. Acting itu gampang. Memperlihatkan kesolehan itu gampang. Tapi yang tahu aslinya ya kita doang dan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat berikut ini akan mengajarkan kepada kita akan sebuah keikhlasan. Dan yang dibahas di sini adalah perkara jihad, bukan ibadah yang sepele. Ibadah di antara ibadah yang paling berat. Bahkan kalau di kitab-kitab hadis dia bahasannya bahasan akhir. Pelajaran jihad itu bahasannya akhir. Makanya bisa jadi sangat sedikit kemudian para ustadz, bahkan mungkin kita sebutkan senusantara belum sampai bahas bab jihad. Karena dia di pojok. Dia adalah puncak. Rata-rata kita masih bahas basic. Akidahnya dipupuk, nanti ibadahnya sebagai bangunan, kemudian akhlaknya sebagai atap. Jihad itu penyempurna. Dia puncak. Bahkan mungkin sebelum bahasan manakib para sahabat atau sirah Nabi, dia akhir. Dan inilah juga mungkin ya yang membuat orang bisa salah faham. Kenapa? Memang belum belajar. Akhirnya mudah sekali didoktrin oleh seseorang. Dipaksakan kepadanya satu pemahaman jihad itu begini loh. Karena memang kita belum belajar. Dia puncak. Dia sangat berat. Bayangkan ibadah yang berat seperti ini, niat salah, hancur lebur. Dan Allah Subhanahu wa taala tahu. Kalau yang sudah kita lakukan misalnya salat, puasa, zakat, sedekah, jangan sampai kemudian yang kita lakukan sekarang nih atau selama ini nih juga niatnya salah. Ingin dikenal, ingin dibicarakan, ingin dilihat orang. Sedikit sekali selisihnya.
Tapi dari sisi itulah iblis bisa menghancurkan. Dia melarang kita sedekah udah nggak bisa, ngalang-ngalangin kita sedekah udah nggak bisa. Lawang semuanya di genggaman tinggal transfer kok. Tapi niatnya akan dirusak. Menghalangi kita sholat apalagi, menghalangi kita berpuasa apalagi. Tapi niatnya yang akan dia rusak agar amal itu sirna pahalanya. Ini iblis dan tentaranya yang punya kerjaan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jamaah, dan sebutkan tadi sebelumnya perkataan Abdullah bin Mas'ud dan udah sebutkan istilahnya athar, perkataan sahabat. Seorang sahabat itu ketika berkata-kata itu adalah dalil. Karena tidak mungkin dia berkata-kata kecuali dia mendapatkan ilmunya dari Rasulullah. Makanya kan ada bahasannya. Bedanya mursal sahabi dengan mursal tabi'i. Hadis mursal itu kalau seorang mengatakan, seorang tabi'i mengatakan Nabi bersabda. Padahal tabi'i, orang yang hidup di masa setelah para sahabat, ketemu Nabi Muhammad aja pastinya enggak dong. Kok dia bisa mengatakan Nabi bersabda? Itu tertolak perkataannya. Dia harus mengatakan saya mendengarkan guru saya fulan dari kalangan para sahabat, kemudian Nabi Muhammad bersabda. Nah, itu baru nyambung tuh. Tapi kalau sahabat mengatakan Nabi bersabda, itu langsung diterima. Karena memang mereka bertemu, kemungkinan bertemunya kuat. Itulah beda hadis mursal, kalau itu tabi'i dan sahabi, beda. Sahabat diterima, tabi'i tidak. Kecuali, nah ini pengecualiannya. Dan ini pengecualian disampaikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kecuali tabi'inya itu adalah Sa'id bin Musayyib, satu orang aja. Dia berikan pengecualian, walaupun tetap ini bukan pendapat yang kuat, karena jumhur ulama mengatakan hal yang sama. Kecuali tabi'inya itu Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib rahimahullah seorang tabi'i senior. Dia ketemu dengan ratusan sahabat. Dia bertemu dengan banyak sahabat, tapi nggak sampai 200, 100 sekian. Banyak, walaupun tentunya kalau pakai dilihat persentase dari total sahabat ketika Nabi Muhammad meninggal, ya sedikit. Para sahabat itu ketika Nabi Muhammad meninggal jumlahnya 114.000 disebutkan. Dan beliau bertemu dengan hampir 200 diantaranya. Tapi banyak, dibandingkan tabi'i yang lain, Sa'id bin Musayyib yang paling banyak. Imam Syafi'i memberikan pengecualian. Tapi kalau sahabat mengatakan Nabi bersabda, langsung. Artinya dia tidak menyebutkan saya mendengarkan Nabi bersabda. Enggak, Nabi bersabda. Enggak ada embel-embel saya mendengarkan. Enggak ada. Langsung Nabi bersabda. Atau perkataan seperti ini. Dari sahabat fulan, janganlah. Dari sahabat fulan itu diterima. Karena perkataan sahabat adalah jali. Wallahu a'lam bishawab. Ini salah satu di antaranya. Tidaklah dia mengatakan hal yang demikian kecuali kemudian dia dapatkan ilmunya dari Nabi Muhammad SAW. Perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu berikut ini. Cukup panjang tapi masih cukup insyaallah waktunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kata beliau, awalun nasi yuqda fihi yaumal qiyamah thalathatun. Rajulun ustushhida fa'ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma 'amilta fiha qala qataltu fika hatta qutiltu qala kadhabta walakinnaka qatalta liyuqala huwa jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa ata bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma 'amilta fiha qala ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu al-Qur'an faqala kadhabta walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa 'alim faqad qil wa qara'ta al-Qur'an liyuqal huwa qari'
faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Wa rajulun wassa'ahu Allahu alaihi fa'atahu min asnafil mali kullihi fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha faqala ma 'amilta fiha qala ma taraktu min sabilin anta tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak qala kadzabta walakinnaka fa'alta liyuqal huwa jawad faqad qil thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengutarakan, manusia pertama yang dihakimi pada hari kiamat ada 3 golongan. Jamaah sekalian rahimakumullah, terkait sabda Nabi Muhammad SAW yang zahirnya ada paradoksi. Satu, kata beliau SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah atau salatuhu. Dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah fid dima. Hal yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dari seorang hamba adalah salatnya. Hadis yang lain, hal yang pertama kali yang akan Allah hisab nanti di hari kiamat dari seorang hamba adalah dalam urusan darah. Apakah ada pertentangan? Zahirnya iya. Tapi maksudnya adalah secara individu, amal kita ini semuanya yang akan dihisab, yang pertama kali yang paling penting dan menunjukkan bahwasanya amal ini sangat penting adalah perkara salat. Bukan berarti kemudian ibadah-ibadah yang lain tidak penting, no. Karena salat itu tiangnya. Kayak bapak, misalnya bapak punya anak perempuan, kemudian ada yang maju ingin melamar. Satu-satunya sisi penilaian kita tentang laki-laki itu salatnya. Hanya dari sisi itu kita bisa lihat agamanya baik. Lawang Anda nggak pernah bermuamalah sama dia. Atau info tentang fulan ini bagaimana salatnya. Karena jika baik salat seorang, amal yang lain ngikut. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Jika ibadah salat seorang itu baik, amal yang lain akan mengikuti. Buruk salatnya, yang lain juga demikian. Ingat, bukan berarti amal yang lain tidak penting. Bukan berarti amal lain tidak penting. Amal yang lain penting. Tapi antara yang terpenting perkara salat. Nah, lalu bagaimana menggabungkannya? Nah, berkaitan dengan hadis yang kedua itu urusan kita dengan sesama anak Adam. Kita sama Allah, salat nomor 1 yang ditanya. Kita sama anak Adam, kezaliman yang ditanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, berikut perkataan Abu Hurairah. Manusia pertama yang dihakimi pada hari kiamat adalah 3 golongan. Mungkin kita masuk di antaranya. Makanya Allah sebutkan tadi ini sebagai bahan muhasabah kita. Sudah ikhlaskah kita beramal selama ini? Karena jangan sampai kita sudah melakukannya di dunia luar biasa, tapi tak taunya niat kita tidak baik, hancur semuanya. Bahkan dijebloskan ke api neraka. Kita akan bahas 1, mujahid, pejuang. 2, qari Al-Quran, ustadz, alim, orang yang tahu agama. 3, orang yang dermawan yang kita bahas Jumat kemarin. Semuanya terancam. Betul bahwasanya masing-masing di antaranya memiliki kabar-kabar gembira. Di antaranya orang syahid itu di kuburan ditanya aja enggak. Sebelum akhirat ya. Di alam barzakh ada orang-orang yang tidak mendapatkan fitnah kubur, tidak mendapatkan pertanyaan siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu. Ada nabi, rasul, dan di antaranya orang yang mati syahid. Kata Nabi Muhammad, cukuplah kilatan pedang yang menunjukkan akan iman mereka. Enggak ditanya mereka. Saking utamanya karena meninggalnya mati syahid di medan perang. Apalagi di akhiratnya.
Kita sering kan mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Quran juga disebutkan. Ketika Nabi Muhammad diberikan pilihan, mau mati sekarang apa ntar? Beliau pengennya sekarang. Tapi apa kata beliau? Aku ingin bersama orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Salah satunya di antara beliau sebutkan, orang-orang yang mati syahid. Kata Nabi Muhammad dalam riwayat Imam Muslim, arwahuhum fi jawfi tayrin khudrin laha qanadilun mu'allaqatun bil arshi tasrahu fil jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilqal qanadil. Ruh-ruh orang yang mati syahid itu ada di temboloknya seekor burung yang berwarna hijau di surga. Jadi kalau Anda tanya sekarang surga sudah ada penghuninya, sudah, tapi dalam bentuk roh. Tapi kalau misalnya apakah surga sudah ada penghuninya roh dan jasad? Belum. Roh iya, karena orang mati syahid sudah di sana. Roh mereka ada, kata Nabi Muhammad, di tembolok seekor burung berwarna hijau. Dan dia mencelok, bisa kita katakan mencelok, di satu lentera yang menggantung di arsy Allah Subhanahu wa taala. Belum tidak terjemahkan sangkar ya. Karena seperti sangkar sebenarnya, tapi di setelah tempat dia diam burungnya. Kemudian dia berterbangan di surga Allah Subhanahu wa taala sesuai kemauannya. Lawang dia burung ya terbang-terbang dong. Kemudian nanti dia akan kembali ke tempatnya tadi. Jadi sudah di surga. Siapa? Orang yang mati syahid. Keutamaan. Atau ini orang ahli Al-Qur'an. Qari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Bahkan di dunia saja Nabi Muhammad sebutkan keutamaannya apa? Orang yang terbaik. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Guru-guru TPA loh. Yang gajinya sedikit. Mereka yang berjasa untuk kemudian anak kita bisa baca Quran. Dari sejak awal gitu ya, siapapun kemudian ketuanya waktu itu lu mengatakan, berapa gaji guru-guru TPA? Sekian. Naikin dong. Kenapa? Jasanya terlalu besar. Masa segitu doang? Duitnya kereda, itu lain kisah, duitnya kereda bang. Tapi saya pengennya besar. Karena mereka, anak kita bisa baca Quran. Tidak bisa kita pungkiri. Kita hanya nunggu hasil. Nemenin murojaah oke lah. Tapi fondasi pertama kali abata, ta'aba. Siapa? Guru TPA. Sebaik-baik orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Para dai, mubaligh, ustadz, masuk semuanya. Tapi bisa masuk neraka loh. Kenapa? Niatnya rusak. Dan yang terakhir orang yang dermawan. Kita baca satu. Orang yang gugur di medan perang yang pertama, yang akan dihakimi pertama kali di hari kiamat, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, adalah orang yang gugur di medan perang. Disebutkan dia dihadapkan salah baca berarti fa'utiya bihi. Dia dihadapkan kepada Allah, dikenalkan pada nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Lalu dia pun mengenalinya, di antaranya nikmat mati syahid tentunya. Dan Allah bertanya, apa yang kamu lakukan terkait nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku berperang di jalanmu sehingga aku terbunuh. Di antara dalil adanya percakapan antara Allah dan hambanya. Bahkan di banyak hadis juga disebutkan Allah memberikan seorang kesempatan untuk membela diri. Tapi tentunya catatan malaikat Allah Subhanahu wa taala lengkap. Aku berperang di jalanmu sehingga aku terbunuh. Ya Allah. Allah lantas berfirman, kamu dusta. Sebenarnya kamu berperang agar orang mengatakan dia pemberani. Dan itu telah dikatakan. Udah dapat dia. Gelar itu udah dapat. Dia ingin disebutkan dia pemberani. Dia ingin disebutkan dia pejuang perang. Dia ingin disebutkan, pokoknya yang dia tuju adalah popularitas misalnya. Faqad qil,
dan itu sudah dikatakan. Artinya sudah dapat. Anda sudah dapatkan itu di dunia. Karena niat Anda memang itu. Dan sudah Anda dapatkan sesuai niat Anda. Makanya di banyak pengajian juga ulun sampaikan gitu ya. Kemarin-kemarin tentunya. Ketika ada orang ngaji di sini, tapi tujuannya hanya ingin mencari pasangan, Anda akan mendapatkan. Tapi Anda tidak akan nempel di sini. Dan contohnya enggak sedikit. Ya, mendekati masjid hanya untuk mencari ikhwannya, mendekati masjid hanya untuk mendapatkan akhwatnya. Dapat, Anda akan mendapatkannya. Tapi tidak untuk pengajiannya, tidak untuk komunitasnya. Kenapa? Niat Anda dari awal bukan belajar, nyari pasangan. Dapat? Dapat. Anda akan dapat dengan orang yang sama. Mau laki-laki, mau perempuan, ikhwan dan akhwat, Anda akan mendapatkan dengan orang yang sama. Setelah menikah, hilang. Padahal bisa jadi mungkin rumahnya ya dekat-dekat masjid aja. Tapi enggak balik. Kenapa? Tujuannya sudah dia dapatkan. Apa? Istri. Apa? Suami. Ini nasihat untuk semua kita. Hati-hati sekali perkara niatkan, inilah yang akan dia hancur. Dari pertama contoh bab 8 ini semuanya dihancurnya pada perkara niat. Kita sebutkan semua ibadah-ibadah yang dahsyat-dahsyat ini. Mun kayak itu kada usah gin ibadah jadi goda jua. Ya enggak kayak gitu cara fahamnya. Itulah kemudian ujian keimanan. Apakah kalian mengatakan saya beriman kemudian enggak ada ujiannya? Enggak ada. Allah ciptakan iblis bukan berarti Allah suka, tapi ujian untuk orang yang beriman. Allah bisa enggak ciptakan iblis? Bisa dong. Tapi Allah ciptakan dia bukan berarti Allah suka. Allah sebaliknya, Allah suka kemudian hambanya melakukan amal saleh, tapi hambanya ada yang enggak beramal saleh. Ujian untuk siapapun yang beriman. Tahan atau enggak, kuat atau enggak. Lanjutkan. Kamu dusta, sebenarnya kamu berperang agar orang mengatakan dia pemberani, dan itu telah dikatakan untukmu. Dia sudah dapat gelar itu. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat agar dia diseret dalam keadaan tertelungkup pada wajahnya. Di antara bentuk bagaimana Allah menghinakan seorang kala itu. Dan di antara makna seorang berjalan di atas wajahnya. Di firman Allah disebutkan, di antara azab orang-orang kafir berjalan nanti di hari kiamat di atas wajahnya. Makna pertama secara zahir kepalanya di bawah, tapi bisa jalan. Kata para ulama tafsir, Allah menciptakan untuk kita kaki dengannya kita mudah berjalan. Nanti di hari kiamat, apa susahnya bagi Allah menjadikan orang kepalanya di bawah dan dengannya dia berjalan? Untuk dihinakan. Tapi mana yang kedua? Ini yang lebih dikuatkan para ulama, dia diseret. Bukan digiring. Bukan diantar. Seperti orang-orang beriman, orang-orang saleh, enggak. Tapi diseret. Untuk dimasukkan ke api neraka. Apalagi dalam keadaan buta, tuli, bisu. Tapi subhanallahnya, orang yang kemudian kafir dibangkitkan dalam keadaan buta, tuli, bisu, cuman gemuruh neraka dia dengar. Gemuruh neraka siap melahap dia dengar. Padahal dia kan tuli. Coba. Karena ketika tuli di dunia pun mereka merasa getaran. Di antara cara mereka berkomunikasi. Belum pernah ngisi di teman-teman sahabat tuli. Itu kalau berjamaah mereka pakai isyarat. Yaitu lantai yang diketuk. Khususnya ketika ini sujud dan duduk di antara dua sujud. Imamnya sudah berangkat. Dari getaran itu mereka mendengar, oh berarti udah berangkat nih. Kalau sujud kan kelihatan, tapi ketika bangkit kalau enggak, imam sudah selesai, oh ya pada sujud aja masih enggak. Dengan getaran. Itu contoh mudah memahaminya. Di dunia saja mereka bisa tahu. Ada rasa. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat agar dia diseret dalam keadaan tertelungkup pada wajahnya. Sampai akhirnya dia dicampakkan ke dalam api neraka. Mujahid loh. Dia sudah dapat gelar pejuang loh. Neraka ujungnya, bayangin. Ibadah yang sangat tinggi.
puncak dari semua ibadah. Hancur lebur kenapa? Karena niat yang salah. 2. Orang yang mempelajari serta mengajarkan Al-Quran berlaku untuk semua kita. Dan membaca Al-Quran, para qurra, para qari. Dia akan dihadapkan kepada Allah, dikenalkan pada nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Karena di antaranya para penghafal Al-Quran dapat kenikmatan lebih pastinya, dimuliakan, dielu-elukan, diagungkan karena penghafal Al-Quran. Nikmat luar biasa, dikenal nikmat. Dia dihadapkan kepada Allah, dikenalkan pada nikmat-nikmat yang telah diberikan padanya. Lalu dia pun mengenalinya. Pasti seorang akan mengakuinya semua nikmat tersebut. Dan Allah bertanya, apa yang telah kamu lakukan terkait nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku mempelajari ilmu karenamu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Jadi inilah yang dia katakan, saya belajar, saya mengajar. Nikmat yang kau berikan padaku ya Allah, saya gunakan untuk belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Pengakuan dia. Allah berfirman, kamu dusta. Sebenarnya kamu mempelajari ilmu agar orang mengatakan ia seorang alim, orang berilmu. Dan itu sudah dikatakan untukmu, dia sudah dapat gelar itu. Jadi niatnya belajar dan mengajar supaya dipanggil orang yang alim, supaya diketahui dia orang yang alim. Pengingat untuk semua kita ya. Termasuk diantaranya sekarang adalah ya, semua postingan kita ini media sosial. Luruskan betul-betul niat kita ya. Jangan sampai tujuannya hanya untuk dikenal kita orang soleh. Mun kayak itu kadosagin lagi posting salah. Karena bisa jadi ia adalah jejak digital kita. Kita tidak pernah tahu kapan selesainya itu. Facebook ini, Twitter ini, Instagram ini, kita nggak tahu kapan akhirnya kan. Yang ada berkembang. Tapi kalau Anda tinggalkan padanya perkara-perkara yang baik, tweet yang baik, status yang baik, pic yang baik, dia jadi jejak Anda. Meninggal Anda, ia terus bergulir. Dan gak ada yang bisa masuk ke akun Anda kan, lawang pribadi kok. Tapi bagaimana jika buruk? Gak ada yang bisa menghapuskan untuk Anda. Ya, bergulir terus juga keburukan. Caci maki lah, keluhan lah, curhatan gak penting lah, semua ada terus, orangnya udah mati. Dan subhanallah di Facebook itu sudah beberapa tahun terakhir ini, perkara-perkara yang kita posting tahunan beberapa tahun yang lalu dimunculkan di tanggal yang sama. Kalau di Instagram per 4 tahun, kalau nggak salah, perkara 4 tahun yang lalu di tanggal yang sama dimunculin. Facebook juga gitu. Bayangin Facebook aja bisa catat amal kita loh. Hebat juga Zuckerberg nih ya. Kayak malaikat mungkar nangkir lagi. Kayak Rokib Atid ya. Facebook. Postingan Anda tahun sekian, postingan bisa dia ingatkan lagi, bayangin. Kalau baik, alhamdulillah itu yang kita inginkan. Kalau buruk, tapi kalau buruk ya, tapi kita masih hidup, alhamdulillah bisa kita hapus itu. Astagfirullahaladzim, saya pernah posting ini ya, kan bisa kita hapus. Wallah a'lam bishawab. Pengingat untuk semua kita ya, niat penting sekali ya. Kamu dusta. Sebenarnya kamu mempelajari ilmu agar orang mengatakan ia orang alim, orang berilmu, dan itu sudah dikatakan, kamu sudah dapat gelar itu. Kamu baca Al-Quran agar dikatakan dia qari, dan itu sudah dikatakan untukmu. Berbahaya. Kemudian Allah memerintahkan agar dia diseret ke dalam keadaan tertelungkup pada wajahnya, dihinakan, sampai akhirnya dia dicampakkan ke neraka, ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Orang berilmu loh. Apakah kemudian dengannya kita tidak nuntut ilmu? Salah. Tetap nuntut ilmu. Dan kemudian memohon kepada Allah agar dimudahkan untuk mengamalkan ilmu. Dan memohon kepada Allah agar kemudian kita hatinya ini ikhlas dalam menjalankan ilmu tersebut. Ini penting ya. Karena itulah satu sisi yang akan dihancurkan oleh iblis. Terakhir, sudah lewat ini ya. Yang ketiga,
Orang yang Allah lapangkan hidupnya, yakni Allah beri dia berbagai macam harta. Dia akan dihadapkan kepada Allah, dikenalkan pada nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya. Lalu dia mengenalinya, pasti. Dan Allah bertanya. Allah bertanya bukan berarti nggak tahu. Allah tahu. Tapi ini adalah pertanyaan pengingkaran. Dan darinya kemudian terbukti dusta seseorang. Apa yang kamu lakukan terkait nikmat-nikmat itu? Dia lantas menjawab, aku tidak membiarkan satu jalan pun yang engkau sukai untuk berinfak padanya, melainkan aku berinfak karenamu. Wow, luar biasa. Bantu sini, bantu sana, infak sini, infak sana, sedekah sini, sedekah sana, semua dia lakukan karena dia orang yang memiliki harta yang banyak. Allah pun berfirman, kamu dusta. Sebenarnya kamu berinfak agar orang mengatakan dia dermawan, dan itu sudah dikatakan untukmu. Dia sudah dapat label itu. Dia inginkan orang tahu dia dermawan, dan orang sudah katakan fulan dermawan. Allah kemudian sesudah itu Allah memerintahkan malaikat agar diseret dalam keadaan tertelungkup pada wajahnya hingga dicampakkan ke dalam api neraka, dan ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini berbahaya dan semuanya tergantung pada niatnya. Itulah kenapa kemudian hadis innamal a'malu binniyat di rata kitab-kitab hadis ya dia di awal supaya lurus dulu, supaya niat kita lurus dulu. Di banyak kitab hadis dengan genre karangan yang berbeda atau bahkan mungkin fikih. Di muqaddimah juga biasanya rata-rata para ulama menanamkan ini dulu, luruskan niat sebelum melangkah ke banyak ibadah yang kita pelajari. Niat luruskan. Saya belajar ini supaya pertama dapat pahala pasti, kedua supaya saya mengangkat kebodohan dari diri saya, bukan tujuan-tujuan duniawi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kita anugerah keikhlasan dalam beramal, amin. Karena ada orang-orang yang seperti itu, dan itulah orang-orang yang dikecualikan sendiri oleh iblis. Iblis yang menyebutkan pengecualian itu. Saya akan sesatkan mereka semua kecuali hambamu yang mukhlasin. Dapat anugerah dari Allah ikhlas dalam beramal. Itu nggak bisa dia ganggu. Iblisnya nggak bisa ganggu, apalagi cuma tentaranya. Iblisnya nggak bisa ganggu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu ya Allah yang kau anugerahkan kepada mereka keikhlasan. Ya, ini nikmat. Terkadang orang itu mendapatkan nikmat. Sama seperti sifat. Ada orang itu terlahir dengan sifat yang baik, Allah kasih jibilli dari sononya. Buktinya adalah sabda Nabi Muhammad ketika memuji seorang sahabat. Dan di antara dalil bukti bahwa boleh memuji seorang kalau kita tahu orang ini aman dengan pujian. Nabi Muhammad puji sahabat itu. Pada dirimu ini ada dua sifat yang sangat Allah cintai. Kamu itu orangnya tenang, tidak terburu-buru dan lemah lembut. Kata Syaikh Utsaimin menyikapi hadis tersebut, bukti bahwasanya terkadang sifat pun bawaan Allah kasih. Dan itu juga di Indonesia untuk berbagai macam suku Allah tanamkan masing-masing. Orang Jawa bagaimana, orang Batak bagaimana, orang Banjar bagaimana. Ya, bawaan Allah kasih sifat. Tapi bukan berarti kemudian sifat-sifat yang baik tidak bisa dipelajari. Ini yang lebih banyak yang berlaku pada kita. Kita mempelajari, tapi ada yang bawaan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.